kasus ijazah itu akan menyebabkan misalnya Gibran ya yang udah menjabat nih, kalau Jokowi yang kan lagi menjabat saat ini sedang menjabat. yang sedang menjabat. Apakah memungkinkan ada pemakzulan? Ya mungkin saja, tapi silakan buktikan dulu kalau itu palsu atau nggak palsu. Tapi udah di level itu, kalau digoreng, aduh 17+8 aja nggak kelar-kelar. Oke, kalau gitu menurut gue gini, ya. kita lihat masa depan lah. Pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari case ijazah ini? Terlalu banyak kontroversinya. Itu ada ngaruhnya nggak kontroversi itu dilakukan karena memang aslinya dia kerja sendirian kan, wapresnya sering sekali tidak nampak di publik. Gue pikir dia itu pilihan dia ya. Wapresnya nggak nampak itu. Malah bercandaan kita kan jangan-jangan ada WhatsApp grup wapres nggak diajak. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sama Mbak Bibip. Itu kali pertama dipanggil Bibip tuh siapa yang manggil Bibip sih? Guru SMP kelas 3. Jadi nama SMP. Fitri itu kan pasaran ya. Karena memang gue lahirnya deket-deket Idul Fitri. Nah, jadi di kelas gue itu SMP 11 ada 3 orang yang namanya Fitri. Jadi balik kelas gue bilang, aduh saya bingung nih Fitri. Kamu saya panggil Bibip aja deh gitu. SMP 11 Majestic. Oh, Majestic. Anak Jaksel. Dipanggil Bibip. Akhirnya sama wali kelas gue dipanggil Bibip. Sejak saat itu. Tapi kalau di rumah ya tetap Fitri. Cuma Bibip tuh akhirnya karena unik, ya udah panggil aja Bibip gitu. Oh, emang kayak klakson Bibip. Emang. Itu apa musuhnya Roadrunner? Hah? Si Roadrunner bunyinya Iya, Bibip. Roadrunner. Bibip. Nih, gue tuh belum pernah dengar lu komentar tentang kekisruhan ijazah nih. Ijazahnya Jokowi, ijazahnya Gibran. Kalau gue jauh-jauh hari bilang, it's all semuanya tergantung dari yang ngeluarin. Ijazah Jokowi ya tergantung UGM bilang asli-asli, palsu-palsu. Tapi kan selama ini dia bilang asli. Ya gue ngikut UGM. Ada lagi tiba-tiba muncul ijazah Gibran. Gibran ini lulus SMA atau enggak gitu. Yang dipersamakan itu ya atau tidak? Gue nggak pernah dengar lo ngomongin itu. Makanya sekarang gue tanya, menurut lo tuh gimana tuh tentang ijazah itu, baik bapaknya maupun anaknya ya, like father like son. Gue tuh jarang ngomongin karena gue kurang tertarik sebenarnya sama isu itu. Tapi bukannya nggak pernah sama sekali. Kadang-kadang ditanya, tapi kalau ditanya soal yang sifatnya mendukung atau nggak mendukung, pasti akan gue bahas ke yang substantifnya. Dampak hukum tata negaranya apa? Karena buat gue nggak menarik untuk ngomongin investigasi. Biarkan orang-orang yang suka investigasi melakukan itu, asli, palsu, segala macam konspirasi teorinya. Silakan. It's not my field gitu. Jadi gue makanya sekali 2 kali ditanya wartawan ya gue jawab. Tapi pasti gue alihkan. Saya lebih tertarik kalau saya ngomongin implikasi hukum tata negaranya. Ya udah, gue ngomonginnya itu aja. Karena yang menurut gue udah terlalu melelahkan soal ijazah itu. Melelahkan karena digoreng lagi. Kalau buat gue sih ya straightforward aja. Implikasi hukum tata negaranya apa sih? Apakah mungkin itu kasus ijazah itu akan menyebabkan misalnya Gibran ya yang udah menjabat nih, kalau Jokowi kan lagi menjabat saat ini sedang menjabat. Yang sedang menjabat. Apakah memungkinkan ada pemakzulan? Ya mungkin saja, tapi silakan buktikan dulu kalau itu palsu atau nggak palsu. Tapi udah di level itu. Kalau digoreng, aduh 17+8 aja nggak kelar-kelar. Maksud gue, kalau menurut gue ya, gue lebih tertarik ngomongin soal tadi itu reformasi partai politik misalnya, undang-undang perampasan aset, hal-hal yang memang implikasinya lebih banyak buat masyarakat luas gitu. Jadi emang ya kita ngomongin Mas Gibran lah. Nggak ada tuh ya, tiba-tiba dia jadi nggak sah jadi sebagai wapres, harus dimakzulkan, harus bilang bila memang ternyata syaratnya tidak terpenuhi atau ada pemalsuan dokumen. Gue sih nggak ngarepin gitu ya, tapi gue pengen tahu aja emang bisa. Kalau misalnya terbukti bahwa belum pernah ada penyetaraan atau ijazahnya nggak diakui dan hal-hal yang sifatnya ternyata ada kebohongan waktu mendaftar sebagai calon wakil presiden, ya bisa. Kan ada pasal 7 itu soal pemakzulan. Salah satunya adalah kalau ini ada perbuatan tercela, bohong ketika melakukan pendaftaran,
Bahkan bisa ada pidananya dong kalau melakukan kebohongan publik kan. Kemudian juga melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih? Bisa. Tapi buktikan dulu aja gitu. Karena kan pembuktian ijazah itu pasti tidak sesederhana membuktikan ijazah kita gitu. Ya, Karena ini high level people. Ya. Mungkin aja ada manipulasi atau konspirasi teori apalah segala macam gitu. Yang di titik itu tuh yang buat gue melelahkan kalau kita menghabiskan energi di situ. Gitu. Itu kalau salah sepaket atau salahnya Gibran dong? Bisa salah sepaket sih, karena kan mereka nyaloninnya sepaket. Oh, oke. Ya kan? Jadi nggak mungkin pasangan sepaketnya itu nggak tahu sama sekali kalau terjadi kebohongan itu. Jangan-jangan ada konspirasinya. Tuh kan jadi ngomongin lagi kan. Tapi emang iya. Tapi buat gue omongan kayak gini itu gue cukup tertarik karena ngomongin implikasi hukum tata negaranya. Gitu. Oh gitu. Tapi Bisa. maksud gue gini loh. Kenapa sih orang mesti ada indikasi melakukan ini kita nggak ngomongin Gibran, nggak ngomongin Jokowi ya. Ada indikasi untuk melakukan pemalsuan dokumen demi kekuasaan tuh apa yang ada di pikiran itu? Ya buat mereka kan kekuasaan penting. Ini kan jabatan wakil presiden, orang nomor 2 di negara ini yang bisa menjadi presiden kalau orang nomor 1-nya kenapa-kenapa, ya kan? Yang nggak bisa menjalankan tugas. Jadi ya kita mesti membacanya dalam kacamata mereka. Buat kita mungkin nggak penting, tapi kan buat mereka dalam posisi bukan nggak penting. Kita tuh sampai nggak kepikiran gitu mau melakukan itu kan? Nipu lah gitu ya. Ya itu ada faktor keduanya ya. Berarti buat mereka values mereka emang beda sama kita. Kita kan mau bohong aja kadang-kadang takut juga gitu ya. Nggak pada tempatnya aja. Ngapain sih gue bohong sama teman misalnya gitu. Tapi buat mereka values itu nggak ada karena jabatan buat mereka jauh lebih penting ketimbang values itu. Ya kalau ngomongin values sih, ya mereka juga memanipulasi putusan MK, ya kan? Itu maksudnya udah terbukti ya, jadi udah bukan gosip. Jadi itu udah high level tuh manipulasinya. Apalagi memanipulasi ijazah. Jadi memang point of view mereka sama orang-orang yang masih punya kompas moral ya memang berbeda. Tapi itu ada implikasi ke ketatanegaraan kita ya? Ada karena ya kaitannya dengan pemakzulan dan yang menarik sebenarnya pertanyaan lu tadi kan kalau satu paket timnya kan satu, nggak bisa ada tim Prabowo, tim Gibran. Pada saat itu kalau sekarang ada ya kita nggak tahu ya, tepatnya gue nggak tahu. Tapi waktu daftar satu paket tuh tim pemenangannya. Jadi kalau ada memang mereka sepakat, aduh ini gimana nih ternyata ijazahnya udah masukin aja. Gitu kan pasti tahu timnya gitu. Ya kemudian nanti implikasinya adalah kepada keabsahan presiden dan wakil presiden kita. Nah if nih, gue nggak ngarepin kejadian. Itu salah KPU atau salah Bawaslu? Ya paling pertama pasti KPU dong. Yang pertama kali menerima dan mengecek kan KPU. Nah tapi kenapa gue bilang tadi gue nggak tertarik? Karena kan ini level tinggi banget. Kalaupun seandainya itu benar terjadi, pasti akan ada juga orang-orang yang akan nutupin. Karena gila loh satu negara, terus presidennya nggak sah, berantakan kita. Pasti banyak juga yang nggak mau. Jadi akhirnya udah diemin aja lah. Yang penting kita jalan dulu 2029. Jangan-jangan juga pas mereka menerima, aduh ini kalau gua tolak, ntar implikasinya ke gua repot ini. Dianggap menghambat, dianggap inilah, dianggap itu. Padahal emang asli gitu ya. Mungkin itu juga kali ya. That's happen juga kali ya. Iya, pasti. Dan sekarang ini jadi kalau itu terjadi mungkin orang yang dulu menyetujui dan tahu akan nutupin juga. Karena nutupin kesalahan dia juga kan. Nah itu loh makanya. Jadi ini menurut gue juga nggak akan kemana-mana. Oke, kalau gitu gini. Ya. Kita lihat masa depan lah. Pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari case ijazah ini? Ya pembelajarannya sama obrolan kita di depan tadi. Ini nih kita punya sistem failure gitu. Jadi kegagalan yang sifatnya sistemik, yang bahkan kita masih membincangkan bagaimana cara orang-orang yang jadi pemimpin kita itu dipilih. Nah filternya itu kan juga KPU, Bawaslu tadi kan lu sempat nyebut. KPU dipilihnya sama
DPR lagi. Dan kita tahu waktu itu juga berkasus ya. Proses pemilihannya pun karena ada teman-teman yang memperhatikan juga bermasalah gitu. Kaitannya sama konflik of interest sama partai-partai politik. Akhirnya jadilah begini. Kita muter-muter aja masalahnya. Kita mendapatkan orang terpilih yang seperti sekarang, yang legitimasinya rendah gitu. Oke. Kita ganti topik ya. Ganti topik boleh nggak sih? Lelah ya ngomongin ganti topik ya, nggak usah jasa aja. Gini aja Bib, ini kan kita meeting ini mau Oktober lah ya. Mau Oktober kan kita ya. Nah, terus Oktober itu kan ada DPR yang 1 tahun, ada presiden yang 1 tahun. Iya. Catatan lo jelang 1 tahun. Kita belum satu-satu legislatif apa? Legislatif dulu, baru DPR, baru presiden. Ya kalau presiden kita sebenarnya punya indikasi atau indikator pertama itu ya belum 10 bulan kemarin, belum setahun lah. Sudah terlalu banyak masalah kan? Banyak drama. Dan menurut gue kita mesti menyoroti fakta bahwa ini adalah orang yang menang besar banget 58% itu ya lu tahu sendiri sebagai pollster. Itu gede banget 58%. Kan harusnya dia sangat populer sehingga kalaupun ada kebijakan yang kontroversial, publik masih akan mengeluh-elukan dia gitu. Populer banget 58%. Tapi kan ini enggak. Begitu keluar PPN, ya memang PPN tuh tugas undang-undang sih. Tapi ibaratnya kalau dia mau batalin, seandainya nih, wah dia pasti langsung disetujui. Apalagi yang kemarin heboh-heboh. Pokoknya MBG aja lah yang paling luar biasa. Kalau memang dia sepopuler itu, nggak akan terlalu kontroversial sekarang. Tapi kan nyatanya sampai ada peristiwa akhir Agustus 2025, artinya sebenarnya kita mesti kasih tanda tanya tuh, approval rate dia benarkah setinggi itu, sehingga kita masih bertanya-tanya, benar nggak sih 58%? Kalau ternyata dia tidak sepopuler 58% itu gitu. Bahwa terjadi unrest pada bulan Agustus itu besar banget loh. Dan sebelumnya Indonesia gelap kan. Kabur aja dulu dan seterusnya. Belum setahun, bayangkan. Nah, jadi itu satu ya kalau dari segi ininya dia popularitas lah begitu ya, kita kasih kategorinya. Yang kedua juga kelihatan sekali bahwa dia semacam punya POV yang beda banget sama publik gitu. Maksud saya kan makanya ya bolak-balik gue tuh sering buka buku dia Paradoks Indonesia. Itu bener-bener ada semua loh di situ. Jadi kenapa gue kaitin sama Paradoks? Jadi seakan-akan dia udah punya fixed ideas dari buku yang keluarnya sebenarnya agak lama gitu. Dia punya fixed ideas, dia kelihatannya nggak connect dengan apa yang hari ini terjadi. Tapi dia pokoknya jalanin ini. Gue bayangkan pada suatu saat mungkin Menteri Keuangan bilang, tapi Pak nggak ada uangnya, pokoknya jalankan. Tapi Pak nanti kita pokoknya jalankan. Itu wild imagination gue ya kayak gitu kira-kira. Itu tuh belum setahun, gue pikir itu yang terjadi dengan MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara lagi dan segala macam itu. Terlalu banyak kontroversinya. Itu ada ngaruhnya nggak kontroversi itu dilakukan karena memang aslinya dia kerja sendirian kan, wapresnya sering sekali tidak nampak di publik. Gue pikir dia itu pilihan dia ya, wapresnya nggak nampak itu. Malah bercandaan kita kan jangan-jangan ada WhatsApp grup wapres nggak diajak nih. Wapresnya nggak diajak. Ya kan? Orang dia konferensi pers sama parpol aja nggak ada wapresnya. Jadi itu pasti pilihan dia. Nggak, dia punya dia punya WhatsApp grup yang ada wapresnya, tapi dia punya WhatsApp grup yang nggak ada wapresnya. Yang nggak ada wapresnya. Iya. Jadi tuh wapres juga kok sepi amat ini grup ya. Padahal ternyata lagi pada meeting, dia nggak diajak. Iya. Tapi itu kan pilihan dan gua rasa Mas Wapres juga udah memahami bahwa ya akan seperti itu kondisinya. Tapi gue sih menurut pandangan politik gue, ini Wapres dia bisa gitu melakukan kesibukan-kesibukan yang menguntungkan buat dirinya, walaupun dia sering sekali tidak terpapar. Jadi gue pernah bilang ke banyak orang bahwa ketidakhadiran Wapres ini adalah cara Wapres untuk membuat dirinya populer. Karena pada saat dia hadir, itu lebih banyak diomongin publik daripada dia hadir. Lo sadar gak sih? Misalnya dia nggak ada nih di kabinet,
itu malah populer dia. Mana nih. Tapi kalau dicariin jadinya. kalau dia ada kan biasa lah Wapres ada kabinet ya biasa. Bener gitu. juga sih. Jadi itu hipotesa gue. Jadi menurut gue dia tuh akan lebih menikmati pada saat ada undangan kenegaraan dia nggak ada. Makanya gue berseloroh sih yang dia pakai batik, yang lain pakai baju putih di Maulid Nabi. Ya, akhirnya kan kita ngomongin tuh, publik banyak ngomongin. Ya, gue pernah ditanya sama media, kok Mas Gibran begitu? Ya artinya Mas Gibran pede lah. Dia percaya bahwa semuanya itu sama di mata Allah. Baik yang pakai batik maupun yang pakai baju putih. Bijaksana sekali ya ternyata dia. Ya maksud gue ngingetin juga. Jadi ketidakhadiran Wapres ini ya memang harus hati-hati Pak Prabowo. Itu hati-hati karena dia justru lebih sering diomongin dan lebih populer pada saat dia nggak ada. Lu bayangin aja ujungnya dia tinggal tweak dikit, gue selama ini dizolimi, presiden dia. Iya. Presiden dia. Dan dia jadi nggak diasosiasikan dengan kebijakan-kebijakan yang jelek dari Prabowo gitu. Bisa aja, iya. Sebelum kita Menarik masuk juga. mengevaluasi DPR, itu ada solusi nggak kira-kira apa yang mau lu sampaikan ke presiden di tahun yang kedua? Aduh, apa ya? Ya pasti harus dia benar-benar harus berpijak pada realita deh. Tinggalin dulu tuh buku paradoks itu. Dan kemudian buka komunikasinya. Maksudnya nggak tahu ya, gue kan tentu saja nggak dekat dengan kelompok elit itu. Tapi kan yang diceritakan dalam banyak di media massa, podcast, katanya kan orang-orang di sekitar dia itu selected people yang mungkin juga semacam tidak memberikan informasi yang menyeluruh. Jadi dia mungkin hidup terus-menerus dalam bubble dia sendiri dengan buku paradoksnya itu. Barangkali karena itu. Kalau gue pakai husnuzon ya. Bagus loh bukunya itu. Isinya tuh oke loh. Sebagian dia lagi bicara tidak. tentang ya mestinya Indonesia kaya dan penduduknya juga kaya gitu. Iya, tapi kan dalam pembuatan kebijakan kita nggak bisa di-drive oleh angan-angan aja. Tapi juga harus oleh data, evidence. Makanya evidence-based policy making istilahnya. Nah, menurut gue evidence ini yang dia nggak pakai. Kan harusnya oke, ini ada dreams, ada angan-angan dia seperti di buku paradoks, tapi lihat kenyataannya, evidence-nya gimana? Kayak itu, MBG, oke, duitnya ada nggak? Kenyataannya 5.000 anak ya sejauh ini yang udah sakit-sakitan segala macam. Berarti dievaluasi dong, tapi kan ini enggak. Dia tetap aja pokoknya MBG jalan terus. Dievaluasi, makanya dia nambah menteri, wamen. Ya sekarang 49 jadinya ya kementerian ya. Enggak wamennya tuh jadi 3 tuh MBG tuh. Mungkin itu hasil evaluasi. Mungkin juga. Wakil kepala badannya kurang. Jadi ditambahin sama dia. Tapi nyatanya nggak ada implikasi sama Belum. orang yang anak-anak yang keracunan tuh makin lama makin banyak loh. Nah jadi barangkali itu ya kalau kita berprasangka baik bahwa sebenarnya Prabowo punya good intention untuk bangsa ini, oke. Tapi berarti itu yang harus dia lakukan. Dia harus berpijak pada evidence-nya. Nyatanya sekarang masyarakat kita tuh kayak apa? Uangnya seperti apa? Jangan iya aja. Misalnya waktu dia pidato kenegaraan kemarin kan, dia baca beberapa data yang kita semua langsung, apa nih datanya? Pengangguran paling sedikit setelah reformasi segala macam. Kan kita, ini orang baca data yang benar nggak ya? Nah itu aja buat contoh. Berarti ada orang-orang di sekitarnya yang tidak memberikan data yang baik, yang membuat dia bisa berpijak ketika membuat kebijakan gitu. Paling tidak itu yang mestinya dia lakukan. DPR 1 tahun. Wah, DPR tuh lebih rumit nih. 9 fraksi ya kan? Ya, 8. 9 dong. 8 yang nurut. Oh iya 9 yang lepas. Satu lepas. Lepas tapi ya. Lepas quote and quote lah. Nah dari perdebatan 8 sama 9 ini kan kita jadi punya jalan masuk untuk mengevaluasi bahwa ini DPR sama dengan pemerintah. Jadi ada fungsi anggaran tentu saja, pengawasan sama legislasi. Tapi pengawasan yang nggak jalan, maksudnya ya kurang galak ya. Mungkin ada 1-2 orang yang kelihatan galak di depan TV atau depan media sosial. Tapi kan ketika ngambil keputusan, ikut ketua umum partai. Iya dong, ketua umum yang ngambil keputusan. Kan one fraksi one vote, bukan one person one vote. Jadi dengan sudah dikunci semua oleh Prabowo, ya kita nggak bisa berharap apa-apa sih sama DPR menurut gue ya. Unfortunately, bukan hanya pengawasan ya, legislasi coba perhatikan. Apa ada perlawanan, maksudnya yang
Ayo kita bahas dulu ini bagaimana ini pasal ini, berdebat dulu, nggak ada. Undang-undang TNI 9 hari jadi. Undang-undang BUMN 3 hari jadi. Jadi DPR itu kayak mungkin DPR zaman Orde Baru ya, yang cuma stempel, kan ada lagunya tuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Iya, cuma ngasih stempel kepada apapun yang pemerintah inginkan. Tapi kan kata Mbak Puan mereka solid. Solid. Oh, solid. Jangan sampai nyanyi nih kita. Jangan ya, imagine. Jangan. Oh jadi gitu ya. Nah terus 1 tahun ini, sebetulnya gue mau nanya satu lagi sih, cuma gue nggak tahu, mungkin kita agak kesulitan melakukan evaluasinya. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya? Maksud gue dia melewatkan beberapa momentum yang seharusnya dia bisa muncul ke permukaan gitu. Setuju. Salah satunya 28 kemarin dia bisa ambil peran di situ. Terus kemudian kalau beberapa demonstrasi. Nasehatin dong dari segi komunikasi politik. Ya ini lewat ini aja lah. Nanti kita kirim aja, kan lumayan nambah subscriber dan viewer ya. Ya kalau gue ngomongin langsung kan susah. Nggak, ya itu kenapa ya DPD kita tuh masih aja begitu, nggak kayak kenapa nggak berdaya gitu, kenapa nggak mau muncul. Nah ngeliat ya kan kalau di negara demokrasi lain namanya senator itu kan malah justru lebih dikenal ya. Menurut lo gimana? Kenapa? Apa yang salah tuh? Sama loh semua, mau provinsi anggota apa penduduknya berapa, tetap aja 4 perwakilannya. Iya. Memang mereka seharusnya penyeimbang kayak senator. Dan gue inget banget waktu awal-awal DPD berdiri itu, dulu tuh orang komunikasinya almarhum Bang Ican kan. Nah jadi Bang Ican tuh sering ngajak kami orang hukum tata negara kumpul ngomongin DPD mestinya gimana. Dan Ican waktu ini itu Iksan Lembah almarhum. Karena dia waktu itu anggota DPD dan orang komunikasi, jadi dia gunakanlah generasi pertama tuh ya, generasi pertama. Makanya waktu itu yang ngobrol tuh gue, terus ada Saldi Isra yang sekarang jadi hakim MK gitu. Nah waktu itu usulan kami, dan waktu itu dilakukan di generasi pertama dan kedua lah to some extent, benar-benar begitu, pakai dong momentumnya. Kalian ini politician loh, bukan sekedar perwakilan, tapi memang politikus walaupun kalian bukan partai politik. Nah, itu terjadi. Nah, sekarang tuh kelihatannya nggak ada drive ke situ. Masing-masing disibukkan dengan pertama menurut gue pendekatannya mereka banyak banget yang teknokratik. Maksudnya mereka, oke, kinerja saya diukur dengan berapa undang-undang yang jadi, misalnya gitu. Jadi mereka nggak punya makro kayak helikopter view-nya tuh nggak ada. Dan nggak ada yang memimpin mereka untuk melakukan analisis yang sifatnya itu tadi ya, makro itu. Yang harusnya mereka lakukan, orang mereka di Senayan kok, bukan di provinsi kan. Dan mungkin yang kedua, karena pimpinannya sih. Maksud gue yang harusnya ngedrive kan pimpinannya dong. Dan iya sih, yang periodenya Bang Ican almarhum itu, pimpinannya waktu itu relatif punya inilah. Itu siapa sih? Bu Ratu. Waktu itu Beratu juga sekarang masih pimpinan ya, kalau nggak salah ya. Lupa gue. Gue juga agak lupa sih. Pak Bambang, siapa namanya? Bambang Suroso dulu. Oh ya, Bambang Suroso ya. Jadi asli lupa gue. Mereka jadi pimpinannya, oke, kita bikin meeting deh. Oke, kita mau lakukan analisis politik. Ya memang harus dong. Nah sekarang kan nggak ada tuh inisiatif untuk melakukan hal itu. Gue kebayang ya. Misalnya kemarin 25 atau 28 itu, yang muncul tuh DPD, munculin Komeng. Itu kan pasti, ya, menurut gue pasti agak terdistract lah masa tuh kan. Ada Komeng datang ke situ, muncul, datang, apa lu mau apa, ntar gue kabarin, gue kasih tahu. Orang ngelihat Komeng kan pasti beda ya dengan ngelihat ketua-ketua DPD yang lain, tapi itu tidak dilakukan. Mungkin juga, ini yang gue takutin, DPD-nya nggak enak sama DPR. Masa gue minum di air keruh, apa namanya sih? Menyelam di air keruh ya, apa namanya itu? Jadi ngambil kesempatan lah di dalam kesempitan gitu. Padahal menurut gue justru itu momen buat DPD untuk lebih dikenal. Karena kan ya secara fungsi mereka di bawah DPR. Maksud gue secara fungsi itu mereka nggak berhak mengesahkan undang-undang, mereka hanya bisa ngusulin doang. Nah tapi kalau dalam kaitannya dengan berhadapan dengan rakyat, mestinya dia bisa ambil peran. Karena asumsinya mereka lebih dekat dengan konstituennya, asumsinya ya.
Iya. Sebenarnya gue nggak kepikir sih itu, bagus tuh. Bagus ya, Catatan soal DPD itu. Tolong dong DPD, cocok tuh. komunikasi politik. Aduh. Nah, satu lagi. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran, ada isu tentang reformasi Polri. Nah, menurut lo, what happened ini 1 tahun ini? Kacau. Kacau. Nggak, maksud gue gini, kita kan harus membacanya juga dari peralihan kepresidenan itu. Iya. Kapolrinya masih sama kan? Nah, jadi itu aja juga mesti kita baca dengan pola penegakan hukum yang masih sama. Jadi itu di satu sisi ya, pola penegakan hukum yang itu kayak ada literaturnya tuh, weaponizing the law gitu. Jadi hukum itu dijadikan senjata untuk penguasa. Dan menurut gue di Indonesia itu semua aparat penegak hukum, jadi nggak hanya kepolisian sih, kejaksaan juga, dan sebenarnya kan sempat ada keanehan-keanehan ya, yang ketika kejaksaan dijaga sama tentara lah, gitu-gitulah ya. Mereka tuh sedang digunakan oleh kekuasaan. Nah itu di satu sisi, tapi di sisi yang lainnya gue juga ingin menyoroti banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Gue baru baca tadi pagi, keluarnya kemarin mungkin ya, Komnas HAM mengeluarkan laporan lembaga yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM karena kekerasan adalah kepolisian. Misalnya itu, jadi itu menandakan memang ada yang salah nih dengan cara mereka pakai democratic policing nggak sih? Mereka itu beneran mengayomi masyarakat nggak sih kalau demonstrasi bukannya diamankan tapi langsung ditembak pakai water cannon misalnya dan gas air mata. Begitu juga yang di Kanjuruhan. Tapi yang setahun ini oke lah, Kanjuruhan bisa kita simpan sebagai cerita. Tapi setahun ini pun catatannya Komnas HAM begitu tuh. Nggak, tunggu. Ini bahaya nih. Maksud lo disimpan sebagai cerita tuh apa tuh? Nggak, maksudnya jangan sampai teman-teman juga salah mengertikan. Iya, harus dijelaskan. Maksudnya tuh karena kita mau menilai setahun terakhir. Kanjuruhan itu kan lebih dari setahun. Dan itu sebenarnya harus diselesaikan tuh ya? Oh harus, karena kan justru menurut gue karena Kanjuruhan nggak pernah diselesaikan, terulang lagi pakai gas air mata lagi kemarin 28 Agustus maksud gue. Dan di setiap ada demonstrasi sekarang buru-buru dikeluarin tuh gas air mata tuh. Ya, jadi supaya nggak lama-lama katanya. Supaya nggak lama-lama. Jadi memang begitulah yang terjadi. Kalau ada peristiwa masa lalu seperti Kanjuruhan nggak diselesaikan, dia akan berulang terus. Itu masalahnya dengan impunitas kan. Gitu. Oh, oke. Jadi memang reformasi kepolisian itu harus banget. Kalau nggak kita gini terus hukum dipakai buat kekuasaan. Nah terus masalahnya kan udah keluar tuh SK-nya, tapi isinya kan polisi semua. Iya semuanya, anak buahnya semua. Ya with all due respect, sama aja kalau kita ke dokter, terus Pak Dokter sorry ya, saya mau memeriksa diri saya sendiri mau ngasih obat buat diri saya sendiri, saya nggak mau dengar kata Anda. Efektif nggak? Kalau kita sakitnya sakit berat, ini udah sakit berat nih menurut gue. Jadi harusnya timnya independen kalaupun mau. Tapi gini, reformasi polisi bukan berarti harus bikin tim sebenarnya. Tapi kalau mau bikin tim, ya nggak bisa kalau isinya polisi semua, nggak akan objektif. Apalagi ya kalau kepalanya bisa di situ juga pasti kan hormat semua ya. Iya, nggak akan bisa kritis. Siap. Siap. Beb, terakhir, ini ciri khas podcast gue nih. Apa tuh? Apa yang mau lo sampein ke Pak Prabowo? Serius nih gue. Ada nggak hal-hal yang mau lo sampein sebagai ya masukan lah untuk Pak Prabowo setahun ke depan nih setelah lewat 20 Oktober kira-kira mau apa misalnya gitu, atau apa yang harus dilakukan seorang Prabowo sih sekarang? Banyak. Gak apa-apa lo ngomongin aja. Nggak, tapi gue pengen banget tadi tuh. Sebenarnya kan gue udah mulai ya. Misalnya coba buku Paradoks itu nggak usah ditinggalkan. Oke, untuk punya dreams itu bagus. Dijadikan pengetahuan, tapi harus lihat data kenyataan hari ini. Sehingga tolonglah evaluasi itu MBG. Evaluasi itu Koperasi Merah Putih. Terutama kita semua, kayaknya bukan cuma gue deh, khawatir kalau itu jadi bancakan menjelang 2029. Kemudian juga coba evaluasi lagi Danantara misalnya. Nah, hal-hal seperti itu, dan please jangan percaya, maksudnya jangan gunakan istilah-istilah antek asing untuk orang-orang yang melakukan
kritik. Jadi mestinya Pak Prabowo itu lebih paham dong bahwa namanya demokrasi memang biasa aja mengkritik, bukan berarti dia dibayarin sama asing. Tapi kan kalau dievaluasi ntar dituduh pelin-pelan. Mana sih ini? Kalau dalam kebijakan kan ini kan bukan tindakan manusia, tapi kebijakan pemerintah. Makanya ada istilah MONEV kan, monitoring dan evaluasi kalau ada kebijakan. Jadi seharusnya dia nggak usah khawatir dibilang menjilat ludah sendiri, karena ini levelnya kebijakan pemerintah. Dan itu baik buat, ya selama baik buat Indonesia harusnya oke. Iya dong. Paradoks kan katanya gitu, yang terbaik buat bangsa ini. Di Paradoks enggak ya, dia nggak nulis tentang menteri-menteri ya. Komposisi menteri dia nggak tulis ya. Harusnya di negara kayak ini komposisi menterinya kayak gimana gitu. Iya, berapa, kayak gimana, ya gitu. Anyway. Dan jangan resentralisasi. Maksudnya? Oh iya. Sekarang kan resentralisasi menurut gue ya. Iya. Dan itu impact-nya buruk banget karena pelayanan publik mendasar itu di level daerah. Nah sekarang semua ditarik tuh ke pusat tuh dengan anggaran itu ya. Ya, jadi membuat mereka ya kalau nggak kreatif akhirnya kayak Sudewo tuh. Naikin pajak ya, susah. Itu gimana tuh ya? Lu ngikutin nggak Sudewo? Sudewo nggak sih Sudewo? Udah turun belum ya? Belum ya? bisa KPK juga. Oh, oke. Ya udah, itu banget sih yang mesti diomongin ya. Makasih nih, ya emang banyak kalau ngomongin Indonesia. Tapi boleh nggak lo kasih satu tips nih ya buat para pendaki gunung pemula? Apa yang mesti lo siapkan? Nih terakhir nih, karena gini, gue naik gunung. Tapi gue enggak lah, gue menolak itu disebut gunung. Bukit lah gue tuh. Jadi ada Gunung Gelis di kampus Unpad itu ya, gunungnya kelihatan itu. Itu menurut gue bukit lah itu kelasnya kan, karena ya kita deket nyampe tuh. Tapi buat pendaki pemula, beda banget ya topiknya. Lo mesti apa tuh topiknya dari seorang, ini kan Bibip lo udah berapa gunung Bib? Ya banyak lah. Ratusan? Mungkin ratusan sih kayaknya nggak juga ya. Tapi ya lumayan lah. Bulan lalu baru ke Merbabu. Ya makanya lo apa tuh tips-tips kasih? Tipsnya apa ya? Pasti harus kuat fisik. Maksudnya latihan, jangan remehkan gunung. Karena gunung itu kan bukan buat ditaklukkan ya. Buat gue gunung itu kayak ibu. Oh. Ini serius. Jadi kayak gue tuh waktu itu poin dimana gue merasa, gue mau ketemu ibu gue itu, atau gue di bawah Rinjani, udah juga ke Rinjani kan. Terus nggak tahu ya, karena gue inget almarhum nyokap, terus kepikir bahwa ya alam tuh ibu gue, gunung tuh ibu gue. Jadi maksudnya pola pikirnya kayaknya mesti gitu deh. Ini bukan sesuatu yang mari kita taklukan gitu kan. Nggak ada yang boleh taklukin. Tapi kita peluk. Iya, ibu. Dan yang kedua, siapkan gearnya. Gear. Oke. Gitu. Ada ini nggak apa satu hari sebelumnya jangan lupa. Lo ini nggak sih ada kegiatan supranatural nggak yang dilakukan? Nggak ada. Sebelum mendaki gunung? Gue nggak percaya kayak gitu. Ya gue bersahabat dengan alam aja, dengan segala isinya. Tapi gue nggak yang punya imajinasi tentang hal-hal supranatural gitu. Ketemu macan putih belum pernah? Enggak. Ya kan film-film horor Indonesia tuh yang katanya kalau naik gunung nggak ada apa-apanya belum pernah kena. Enggak, belum pernah. Ya menurut gue sih sepanjang kita respect the nature, nggak sembarangan segala macam, ya pasti akan baik-baik saja. Gitu ya. Apa kejadian apa yang paling lo inget yang menurut lo nggak biasa terjadi? Nggak ada. Kayaknya nggak ada tuh. Fun-fun aja gue sama naik gunung. Kita kebanyakan nonton film ya. Maksudnya Joko Anwar interview lu tuh nggak ada apa-apa juga ya. Jangan dong, ntar Joko Anwar bikin filmnya nggak keren-keren lagi. Film dia kan keren-keren. Keren. Yaudah gitu teman-teman, ingat ya pesan Mbak Bibip. Ya semuanya, termasuk yang terakhir tuh naik gunung gimana? Lu bawa makanan nggak sih kalau naik gunung? Ya bawa lah. Apa aja? Macem-macem. Nggak mungkin nasi uduk kan? Sekarang kan kita pakai porter. Nah biasanya yang masakin mereka. Kalau yang cuma tektok, biasanya bekal dari bawah, nasi bungkus, roti. Gue sering juga tektok gitu. Naik malam. Tektok tuh berangkat pagi, pulang malam. Oh gitu. Atau sore sih, nggak nyampe malam. Lah emang nyampe tergantung. Bukannya berhari-hari kalau naik gunung? Tergantung gunungnya. Kayak kalau misalnya perahu di Jawa Tengah itu gua nggak tahu tuh emang ada nama gunung perahu ya? Oh Dieng. Sama. Di daerah Dieng situ. Oh, kan banyak gunungnya. Lebih ke top Diengnya. Terus. Nah itu bisa tektok, cuma 3 jam bolak-balik juga bisa kalau mau. Tapi kalau kayak Merbabu bisa tektok sebenarnya.
Cuma gue seneng camping juga. Ya, Jadi gue untuk camping semalam. menikmati ini ya. Heeh. Oh, oke. Gitu. Ada sebetulnya sih sekarang udah ada busway itu kalau mau ke Gunung Sahari. Lu ke daerah Guntur aja tuh semua nama gunung tuh. Oh iya. Ya udah gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.